Oke, sebelumnya saya pengen minta maaf sebelum sama teman-teman pers. Mungkin selama ini bertanya kenapa saya tidak muncul berkenaan berita-berita yang beredar yang menyangkut nama saya yang sedang berselisih dengan Yulia Aska. Selama ini mungkin saya masih menahan diri ya untuk tidak memberi tanggapan atas berita-berita yang tidak benar yang disampaikan oleh Aska atau lawyernya. Karena saya melihat kembali permasalahan ini adalah permasalahan keluarga ya. Dan saya juga mempunyai seorang anak yang masih kecil bernama Alisa Ismail Khan yang masih berusia 1 tahunan. Dan jadi saya pikir nggak baik lah, tidak baik. Jadi saya sangat menjaga itu selama ini. Jadi ya saya juga agak capek sih sebenarnya, jadi mungkin saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak. Hari ini barusan saya baru memberikan kesaksian, jadi kita tunggulah ya. Jadi saya hanya mengikuti prosedur dan mematuhi hukum. Kalau selebihnya mengenai hari ini mungkin bisa tanya sama penyidiknya lebih jelas soal materi-materi. Kalau mengenai KDRT itu tidak benar, karena saya tidak pernah melakukan KDRT, penganiayaan berat, pemukulan dan lain-lain. Justru saya yang banyak kena serangan fisik dan mental dari si Aska. Karena laporan yang ada di pasal dan BAP yang ada di Polres Jakarta Selatan yang dikenakan sama saya itu tidak sesuai sama sekali. Dan foto-foto yang beredar juga itu tidak sesuai sama BAP dan visum yang ada di Polres Jakarta Selatan. Jadi saya benar-benar tidak bertanggung jawab karena memang bukan saya yang melakukan ya. Dan karena fitnah-fitnahan ini sudah sangat merugikan saya materi dan imateri, saya juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Khusus itu ya, khusus masalah Khusus yang tadi. Berita-berita tentang seolah penganiayaan berat itu belum. Tapi dicadangkan, kita lihat situasi seperti yang dia bilang bahwa dia kan memikirkan anaknya. Lihat perkembangan terakhir. Yes. Tapi fokus hari ini pemeriksaan yang ada di penyidikan sekarang ini. Masalah dugaan pemalsuan itu, dugaan surat. Ya. Tetapi menyangkut itu karena ini masih penyelidikan. Dan ini oleh karena itu kalau teman-teman mau bicara, mau bertanya lebih jauh, tanya ke penyidik itu. Karena artinya tidak inilah kalau saudara Alif yang ini apalagi masih penyelidikan gitu ya. Ya. Kira-kira itu tadi pertanyaannya seputar apa dan berapa jumlahnya sih sampai? 52. Ada 52 ya? 52 sih pertanyaan. Alhamdulillah saya bisa menjawab semuanya dan makanya kita lihat ke depan lah nanti sama pihak penyidik, karena saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena saya untuk menghargai berjalannya proses penyelidikan dan saya juga percaya dan menyerahkan penuh sama pihak yang berwajib. Apa yang dikatakan Aska itu sangat bertentangan. Kita juga bisa ngelihat dari media sosial atau apa bahwa dia telah melakukan ke Keira. Nanti kami artis Keira juga nanti kami berikan buktinya. Itu adalah hak jawab kami ya, hak jawab kami untuk cemburu gampar itu tidak benar. Yang ada itu malah kita bisa ngelihat dia dengan Lucinta Luna dia cemburu, dia dengan artis Keira dia cemburu, dan masih banyak teman-teman Alif yang dia dicemburukan. Jadi semua masalah ini kalau kita lihat, kita tarik ulur semua ini karena cemburu. Itu dari awal laporan yang dia buat, modusnya dia itu modus cemburu dan sensasi. Coba kalau kita lihat lagi, Bu Aska juga menyatakan sex life itu apa gitu loh, kita nggak ngerti. Ketika di Polres Selatan adalah dia menyatakan sex life itu adalah sesuatu yang memalukan ya Pak Alif ya, bahwa dia mengatakan sex life karena dia cemburu dengan wanita lain dan dia membuat laporan di situ. Laporan di situ juga dia memanggil polisi, ingin menggampar Pak Alif 5 kali di depan polisi itu sewaktu di Polres Selatan. Dan tentu aja para penegak hukum itu tidak mau untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Mereka tidak terpengaruh gitu. Nah, itu contoh salah satunya. Jadi kalau temperamen seperti yang diceritakan itu tidak benar. Kalau cemburu, coba lihat dari medsos, dari pernyataan dia di Instagram, itu historinya bisa kita analisa sendiri, kawan-kawan sendiri analisa.
Waduh, Sulit. susah sekali. Macam-macam usaha upaya udah kita lakukan. Bahkan di tahun lalu udah ada usaha saya bersama tim kuasa hukum juga sebagai mediator untuk pertemukan saya untuk bermediasi sih sama Aska supaya saya bisa melihat anak, tapi malah kami diusir ya. Ya. Diusir, dia juga sempat membawa orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan dan pegawai imigrasi. Sempat mencaci maki dan mengancam saya dan mencaci maki kuasa hukum saya, bahkan hampir mencelakai kuasa hukum saya saat dia melarikan diri. Nah, jadi itu juga kami akan laporkan bahwa ada seseorang yang mengaku menjadi petugas imigrasi dan ingin memenjarakan dan ingin mendeportasi Pak Alif. Jadi untuk PH yang sekarang ini itu udah yang terakhir. Aska sudah melakukan sebelumnya sudah banyak sekali. Kalau saya kira itu yang sedang belum diperiksa. saya sudah jawab Itu yang sih. sedang diperiksa. Sedang periksa, Saat kami ini tidak bisa. takutnya mengganggu proses ini. Lebih bagus kita Ya. kalau misalnya ada bahan-bahan teman-teman mungkin ya silakan kepada penyidikan. Mungkin yang lain yang mungkin perlu disampaikan Alif, selama ini ada dugaan bahwa saudara Alif ini bekerja di Indonesia sebagai WNA, dia tidak punya kitas. Ada dugaan seperti itu yang berkembang, mungkin tolong sampaikan bagaimana. Karena saya sempat dituduh, katanya saya tidak mempunyai kitas selama bekerja di Indonesia. Saya di Indonesia itu udah lama ya, udah 11 tahun ya, bukan 1-2 tahun. Indonesia pun saya udah anggap seperti rumah kedua saya. Saya punya banyak keluarga di sini, dan walaupun saya WNA, saya sangat mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Itu jelas. Jadi walaupun lagi pula tempat-tempat produksi-produksi yang saya bekerja selama ini tidak mungkin akan mempekerjakan saya tanpa ada izin kerja resmi. Itu yang saya nggak masuk akal sama sekali. Pemalsuan akte lahir anak saya tidak memalsukan. Ya, itu. Tapi saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena saya menghargai proses yang berjalan sama pihak polisian. Jadi saya serahkan penuh sama pihak yang berwajib. Kami Kita akan menunggu ya. menunggu. Katanya kalau ada perkembangan lanjut atau ada fakta-fakta ini yang paling vital masalah akte Anak. ini. Iya. Awalnya juga diminta oleh Aska Iya, Ya, Aska Unggi. untuk mengurus. Nah, sekarang kan seolah-olah dia tidak tahu. Itu ada fakta dan ada saksi yang mungkin bisa membuktikan bahwa dia menyerahkan data-datanya untuk diserahkan kepada Alif untuk proses minta tolong kepada pihak yang bisa mengurus gitu. Sementara Alif tidak ngerti kemana ngurus siapa, Dukcapil atau apa gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Betul. Dan ada upaya hukum yang nanti akan kami lakukan. Mulai hari ini rasanya kami perlu dan memang sudah beberapa yang kami laporkan. Mulai hari ini kami berbeda dari yang kemarin. Tetap kami membuka jalur mediasi karena tujuannya semua ini adalah untuk anak. Korbannya di sini anak, objeknya anak. Itu yang paling penting dari kami. Kami juga akan melakukan mediasi ke orang tua Aska di Sangau. Nanti kami akan mengajak para media, wartawan untuk kita memperlihatkan goodwill kita, niat baik kita kepada rekan-rekan. Bahwa ya karena mediasi ini tidak pernah terjadi, KPAI juga ditolak, jadi kami minta tolong dengan orang tua Aska di Sangau, Kalimantan Barat. Samping itu mungkin kita coba juga melalui teman-teman lawyer ya. Sesama lawyer kan perlu juga kita komunikasi demi kepentingan manfaat bagi klien dan anaknya gitu. Ya. Nanti kita coba gitu. Kita akan buka peluang. Ya, kalau memang nggak berhasil nggak apa, tapi ada upaya. Itu sudah berapa kali saudara Alif minta gitu. Sudah kita akan coba melalui lawyer, melalui orang tua gitu ya. Harapan saya sih simple sebenarnya. Saya itu sebenarnya nggak suka ribut-ribut seperti ini ya. Apapun kita itu kan ini kan permasalahan keluarga. Apalagi menyangkut seorang anak kecil gitu ya. Saya sangat menjaga, kasihan yang nggak baik-baik itu. Saya berharap agar bisa diselesaikan baik-baik lah. Bukan dengan cara yang seperti ini, menuduh yang enggak, mengada-ngadakan suatu hal yang enggak ada, dan membawa media, dia pula bukan public figure. Tujuannya apa? Mendingan kita bertemu, kita mediasi, kita selesaikan baik-baik demi anak. Kalau kita sudah tidak bisa bersama, ya sudah, yang penting buat kepentingan anak aja ke depannya bagaimana.